Video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang fungsi kontinu pada bagian fungsi monoton. Untuk fungsi monoton sendiri, tentu kita tidak punya jaminan bahwa setiap fungsi monoton ini akan berakibat fungsinya kontinu. Mengapa demikian? Kita mudah melihatnya dengan mengambil misalnya fungsi seperti ini. Fungsinya misalnya gambarnya seperti ini kan, katakanlah gambarnya kita ambil yang monoton naik atau naik monoton atau fungsi naik, katakanlah seperti ini. Ini kalau kita lihat fungsi ini kan naik, fungsi naik atau fungsi naik secara naik, tapi dia tidak kontinu pada titik C. Katakan ini fungsi f, atau dapat kita buat seperti ini, fx sama dengan x dan sama dengan 2 misalnya. Ini untuk x nya yang kurang dari misalnya 1, ini untuk x yang lebih besar dari 1, seperti itu misalnya. Nah, dapat kita lihat dari gambar ini bahwa fungsi ini, katakanlah kita punya intervalnya dari sini, dari 0 sampai, kita perhatikan saja yang dari 0 sampai, berarti kita batasi ini 0 kecil sama dengan, ini dari 0 kecil sama dengan x kecil sama dengan 1. Ini katakanlah fungsinya dari yang lebih besar 1 sampai 5 lah misalnya. 1 kurang dari x sama dengan 5. Katakanlah di sini 5. Maka kita dapat melihat bahwa fungsi ini tidak kontinu di 1. Jadi c-nya di sini kita ambil 1. Tidak kontinu di 1, tetapi dia adalah fungsi yang naik. Jadi dia fungsi monoton naik. Maka dari sini kita lihat bahwa fungsi monoton itu tidak langsung atau bukan merupakan syarat cukup untuk fungsi kontinu, karena dia tidak mengakibatkan fungsi f kontinu pada contoh ini. Kemudian apa yang dapat kita ambil dari fungsi monoton ini? Ternyata untuk fungsi yang seperti ini kita bisa lihat bahwa setiap titik yang berada pada interval domainnya tapi bukan ujung-ujungnya. Jadi kalau kita katakan jika C ini elemen dari, untuk fungsi di atas, elemen dari 0, 5, tapi bukan 0 bukan juga 5, maka dia memiliki limit kiri, limit kanannya pada C. Jadi ini limit C x menuju C negatif dari f itu ada, juga limit x menuju C positif f juga ada. Nah, ini dapat dilihat di sininya. Ini selalu ada kalau dia adalah fungsi monoton. Kemudian domainnya interval. Dan catatannya ini tadi C-nya bukan titik akhir atau titik ujung. Nah, bagaimana melihat yang seperti ini atau sifat seperti ini? Kita lihat di teorema berikut ini. Teoremanya begini. Diberikan interval I dan fungsi f dari I ke real yang merupakan fungsi naik pada I. Dan andaikan kita punya C elemen I, atau kita bisa katakan begini, jika C adalah elemen I yang bukan titik ujung dari I, maka berlaku pertama, limit x menuju C dari arah kiri, limit x menuju C dari arah kiri untuk fungsi f ini adalah supremum dari fx, di mana x elemen I dan x kurang dari C, sedangkan limit x C positif dari arah kanan berarti f itu adalah infimum dari fx, x elemen I, x lebih dari C. Tentu di sini bisa diganti dengan fungsi turun. Jadi berlaku juga untuk fungsi turun, tinggal ditukar ininya, supremum dan infimumnya. Jadi seperti itu.
mungkin ditukar ininya, dan ya sepertinya ditukar memang untuk menentukannya. Nah, kita akan lihat untuk yang pertama saja I1, untuk I2 nya itu sama buktinya dengan I1. Nah, pertama kita akan lihat buktinya. Tentu untuk melihat bukti seperti ini kita harus menebak dulu kira-kira limit dari F ini yang supremum ini apakah betul ada dulu atau tidak. Bukan menebak sih, kita harus memastikan bahwa supremum ini ada. Itu yang harus dipastikan terlebih dahulu. Nah, maka kita lihat pertama, karena F naik pada interval I dan C nya adalah elemen I, di mana C itu bukan titik ujung, maka pasti ada X sebelum C. Jadi kalau kita bayangkan interval ini I seperti ini, misalnya kita bayangkan interval I seperti ini, katakan intervalnya itu dari A ke B, ini adalah interval I, jadi kita bayangkan I itu adalah, ini pemisalan saja. Nah, kemudian di sini C nya bukan titik ujung, berarti kalau begitu C nya mungkin sebelah sini lah, katakan seperti itu. Maka kita bisa jamin pasti ada X di sini, malah banyak sekali, tak hingga banyaknya kan, ada X di situ. Nah, ini yang kita maksud di sini, ada X elemen I sehingga X kurang dari C, dan X itu masih di I kan, ini kentara, bisa dilihat di pemisalannya. Sehingga Fx kecil sama dengan Fc. Mengapa demikian? Karena F nya naik, X nya kurang dari C, berarti berakibat Fs kurang atau sama dengan Fc. Kemudian karena itu kita bisa memastikan bahwa himpunan A sama dengan Fx, di mana X elemen I, X kurang dari C. Jadi kita kumpulkan semua Fx yang merupakan X elemen I dan X nya itu kurang dari C, pasti tidak kosong. Minimalnya itu adalah X yang tadi di sini adalah anggotanya. Fx yang inilah minimalnya adalah anggota dari A. Makanya kita katakan ini himpunan A tidak kosong. Kemudian dia terbatas. Mengapa terbatas ke atas? Mengapa dia terbatas ke atas? Karena terbatas ke atas oleh Fc. Karena aturannya kan seperti ini semua monoton, dan di sini anggotanya kan kita ambil cuma X yang X kurang dari C. Maka dia terbatas ke atas oleh Fc. Akibatnya dengan sifat kelengkapan di real, maka pasti ada bilangan real L sehingga supremum A itu sama dengan L. Inilah yang kita nanti akan buktikan sebagai limit arah kirinya dari fungsi F di C. Sekarang kita akan menunjukkan ini. Akan ditunjukkan bahwa limit F ini X menuju C dari arah kiri adalah supremum dari A, atau dalam hal ini adalah L. Bagaimana cara menunjukkannya? Tentu pertama sebelum bisa menunjukkannya, kita mesti mengetahui dulu definisi dari ini, karena kita mau menggunakan definisi. Apa definisinya ini? Definisinya ini adalah untuk setiap epsilon besar 0 terdapat delta besar 0, sehingga untuk X elemen I, sehingga jika X elemen I dan 0 kurang dari, di sini kita lihat di sini kan X yang kita bicarakan itu dari arah kiri kan, berarti kalau dari arah kiri berarti C kurang X kurang dari delta. Seperti itu. Tidak muat ya, ini X elemen I kemudian 0 kurang dari C kurang X kurang dari delta, maka ini Fx kurang L itu harus kurang dari epsilon. Ini kan maksudnya, ini kan maksud dari limit itu. Kan seperti itu, berarti arahnya ini yang membuktikan. Makanya pertama diambil sebarang epsilon besar 0. Kemudian dari fakta bahwa epsilon besar 0, maka kita tahu bahwa L ini kalau kita kurangi dengan epsilon pasti bukan lagi batas atas. Mengapa? Kan sudah dikurangi dengan suatu nilai. Batas atas kan dia yang paling ini. Supremum L sendiri itu kan batas atas terkecil, sehingga kalau dia dikurangi lagi epsilon menjadi lebih kecil, maka dia bukan lagi batas atas kan dari A. Sehingga karena dia bukan batas atas, maka kita bisa menemukan ini sifat supremum. Kita bisa menemukan salah satu anggota I, yaitu YE, sedemikian sehingga sebenarnya kita bisa menemukan ini FY epsilon
yang kurang sama dengan L. Tapi di sini kita katakan ada Y epsilon elemen I dengan Y epsilon itu kurang dari C, sehingga L kurang epsilon itu kurang dari FY epsilon kurang dari sama dengan L. Tadi kan begini, gambarannya begini. Di sini misalnya ada titik L, L kurang epsilon, katakanlah di bawah sini. Bukan lagi kan supremum, bukan lagi batas atas, karena batas atas itu di atas sini. Batas atas saya kasih yang hijau sini, batas atas di sini, mulai dari sini, ini batas atas terkecilnya, ini yang L. Ini, maka L kurang epsilon ini bukan batas atas. Karena dia bukan batas atas, maka pasti ada anggota di sini. Ada di sini, ada anggota. Katakanlah dia adalah FY epsilon. Sehingga sifatnya FY epsilon ini lebih dari L kurang epsilon, tapi di bawah atau sama dengan L. Ini maksudnya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita misalkan deltanya. Target kita akan menemukan delta di sini. Nah, sekarang pilih deltanya adalah C kurang Y epsilon. Jelas dia positif. Mengapa? Y epsilon kan kurang dari C. Maka dia positif. Sehingga jika 0 kurang dari C kurang dari Y, ini maksudnya menggunakan yang ini, model ini. Sehingga jika 0 kurang dari C kurang dari Y kurang dari delta, maka di sini kan diperoleh pasti Y ini elemen I. Kurang di sini sih. Di sini kan nanti Y elemen I. Tapi meskipun tidak ditulis tidak masalah, karena kita bicaranya di sini interval. Di sini harusnya ada di sini Y elemen I. Tapi tidak ada pun tidak masalah, karena di sini hal ini kita bicara interval saja. Y elemen I 0 kurang dari C kurang 0 kurang dari C kurang Y kurang dari delta. Atau kita bisa tulis seperti ini. Y epsilon ini kurang dari Y kurang dari C. Kalau kita lihat yang tadi di sini, ini kan Y epsilonnya di sebelah sini ya, katakanlah di sini misalnya Y epsilon. Kemudian dikatakan ini C kurang Y itu kurang dari delta, berarti C dikurang Y kurang dari delta. Berarti deltanya kan segini. Deltanya kan yang ini panjangnya misalnya. Sedangkan yang diambil dari Y itu adalah C kurang Y kurang dari delta, berarti C kurang Y di sini. Seperti itu. C kurang Y nya kurang dari delta. Kemudian maka dengan memanfaatkan bahwa fungsi f itu naik, diperoleh L kurang epsilon kurang dari FY epsilon kurang dari sama dengan FY ini kecil sama dengan L. Seperti itu. Akibatnya apa? Akibatnya mutlak FY kurang L itu kurang dari epsilon, maka sudah terbukti nih. Yang di atas ini sudah terbukti. Jadi disimpulkan bahwa limit X menuju C dari arah kiri fungsi f itu sama dengan L. Jadi bagian satu terbukti. Kemudian berdasarkan apa yang kita terperoleh dari konsep limit, bahwa suatu fungsi itu limitnya di C sama dengan L, atau kita bisa tulis begini sebelumnya di materi tentang limit X menuju C, ini limit X menuju C F sama dengan L itu jika dan hanya jika limit kirinya sama dengan limit kanannya sama dengan L. C dari arah kiri itu sama dengan limit X menuju C dari arah kanan dari F itu sama dengan L. Ini sudah diperoleh. Berdasarkan konsep ini, maka kita bisa menggunakan juga yang konsep limit kiri limit kanan, menggunakan konsep yang ini. Kita bisa simpulkan bahwa apa yang menjadi syarat untuk mengatakan suatu fungsi kontinu, syarat cukup sekaligus menjadikannya syarat perlu, itu bisa dilihat di teorema ini atau akibat 562. Diberikan himpunan I subset dari real, kemudian I itu interval, fungsi f itu dari I ke real adalah fungsi naik pada I. Tentu fungsi turun juga berlaku, cuma modelnya di sini mungkin tertukar supremum dengan infimumnya. Andaikan bahwa C itu bukan titik akhir atau titik ujung dari interval I,
maka pernyataan berikut ini ekuivalen. Jadi kita bisa katakan A, B, dan C ini ekuivalen semua. Pertama, F itu continue di C jika dan hanya jika limit kiri sama dengan FC sama dengan limit kanan. Jika dan hanya jika supremum yang ini Fx, X elemen I, X kurang dari C itu sama dengan Fc sama dengan infimum dari Fx, X elemen I, X lebih dari C. Ini sama dengan teorema yang sebelumnya. Maka implikasi B ke C itu bisa dengan langsung melihat di hasil di hasil teorema 561 seperti itu. Kemudian masalah kenapa bisa continue jika limit FC nya sama dengan limit kiri limit kanan, ya cukup kita mengingat bahwa kalau I nya interval itu cukup dipenuhi 3 syarat sebagaimana di kalkulus. Jadi F continue di C itu kalau misalnya dia F nya dari interval ke real, itu cukup kita lihat yang ini syarat pertama itu kan FC ada, dan syarat kedua limit FC ada, yang limit Fx ada di C, yang ketiga ini Fc sama dengan limit X menuju C dari Fx. Nah, kan ini juga sebenarnya modelnya dari sini. Makanya langsung seperti itu. Jadi ini bentuknya.